Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Ya, sahabat AZ Channel semua, di sore hari ini, Senin sore, kita dapat beberapa kabar yang cukup mengejutkan. Saya kira begitu. Yang pertama, Mardiono apa Murdiono? Mardiono kayaknya. Kalau Murdiono menteri di zaman Pak Harto. Mardiono bilang Sandi diizinkan Prabowo untuk gabung ke P3. Jadi kita jadi ingat lah ya, jelang-jelang Pilpres 2009 tempo hari, ketika kita lihat juga Prabowo waktu itu mencari wakilnya dan akhirnya jatuh ke Sandiaga Uno. Sandiaga Uno tempo hari kalau tidak salah sih sudah masuk Gerindra ya, tapi karena dicalonkan jadi wakil, akhirnya dia keluar dari Gerindra biar nggak Gerindra dua-duanya. Seingat saya begitu ya. Kemudian setelah itu, setelah beres Pilpres, akhirnya masuk lagi ke Gerindra sebagai wakil ketua pembina apa. Lucu-lucuan gitu. Kok partai sebesar itu? Ya terserah mereka, hak mereka. Hanya kan kedaulatan kan ada di tangan rakyat ya. Suara nanti yang mencoblos rakyat. Rakyat nanti melihat kok partai sebagai garda terdepan proses demokrasi di Indonesia kok seperti yang dijadikan dolanan gitu, mainan-mainan saja gitu. Walaupun memang dalam skup yang lebih luas ya, kita tahu hidup ini sendiri adalah permainan ya, sandiwara. Nah, oke, kita lihat kabarnya dari Fusilat News. Sebentar, ini terlalu ke bawah ini. Usai hadiri Harlah P3 ke-50, 50 ya. Tadi saya mengira-ngira 58. Sandiaga Uno berniat melawan Prabowo. Ini kalau sahabat AZ Channel semua mengikuti video-video di channel saya ya, atau kalau belum boleh cari masuk ke channel saya. Kalau bingung masuknya, ketikan saja Saiful Zaman di sekitar 2 hari yang lalu lah ya. Saya juga mengangkat sebuah peristiwa di jelang 2019. Tempo hari ada kabar yang diungkap oleh Rahlan Nasidik, politisi Demokrat, bahwa Sandiaga Uno datang ke Partai Demokrat, ke Rahlan, minta didukung untuk menjadi capres dari Gerindra. Padahal tempo hari belum diresmikan memang, tapi ya sudah mengerucut capresnya ya Prabowo. Tapi rupanya versi Rahlan Nasidik, Sandiaga ini berniat gitu. Jadi tolong dong dibantu, di-endorse, didorong, minta tolongnya ke partai yang lain. Kan aneh bin ajaib. Lalu kemudian Gerindra memutuskan capresnya Prabowo, akhirnya Sandiaga Uno datang lagi ke Rahlan Nasidik dan kawan-kawan bilang, tolong omongan ini jangan diungkap ke publik. Biar ini jadi rahasia kita saja. Kurang lebih begitu ya. Walaupun pastilah seperti biasa dibantah oleh Sandiaga Uno. Hanya polanya mirip. Ini juga sama. Kalau tempo hari ke Demokrat, nah sekarang ke P3. Minta di-endorse barangkali ya. Permintaannya mungkin dari Sandiaga Uno karena duitnya banyak ya. Oke, kita simak. Februari 12 sekarang ya. Sandiaga Uno bakal sampaikan aspirasi P3 ke Prabowo Subianto. Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga Uno mengatakan bakal menyampaikan pesan dari Mardiono serta aspirasi politik dari kader dan konstituen P3. Ah, masa sih? Konstituen P3 itu sudah bulat loh, Anies Baswedan. Cek dong, ceknya ke bawah langsung. Agar dirinya bisa maju dalam Pilpres 2024 kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Tentunya saya hadir atas undangan dari PLT Ketua Umum. Padahal sebelumnya mengaku tuh berapa hari yang lalu ya, saya tidak akan gabung ke P3 katanya. Tentunya saya hadir atas undangan dari PLT Ketua Umum dan akan saya sampaikan aspirasi dan juga pesan-pesan yang disampaikan tadi. Tentunya keputusan itu ada di pimpinan partai politik, maksudnya Pak Prabowo ya, kata Sandiaga. Demikian diberitakan Tempo hari ini. Makanya itu pertanyaan awal yang ada di kepala saya, ini sandiwara apa lagi nih? Pernyataan seperti tersebut dinilai sebagai di luar etika politik yang lazim. Ya, mereka kan sudah ada presiden yang seperti itu. Etika politik yang lazim tidak dilakukan oleh mereka. Apa? Ya gabung ke pemerintahan lawan.
Kan aneh. Harusnya kalau yang lawan yang menang itu selamat, kami ada di oposisi. Kan begitu harusnya. Lah ini malah gabung. Jadi sudah ada contoh sebelumnya kalau Sandiaga Uno ini melakukan cara-cara manuver-manuver yang di luar etika politik yang lazim. Jadi kalau diulangi seperti ini, ya memang jadi lazim. Kan kalau yang tidak lazim terus-menerus dilakukan kan jadi lazim ya. Aneh itu kalau yang melakukannya sedikit, sebagian. Kalau sudah mayoritas keanehan dilakukan, maka itu jadi tidak aneh lagi kan. Bagaimana mungkin seorang kader yang menaruh rasa hormat kepada ketuanya ingin menyampaikan aspirasi partai lain untuk menjadi pesaing ketua partainya, ungkap seorang pengamat kepada Fusilat News. Ya betul. Kan ini juga seperti yang terjadi kalau pengakuan Rahlana Sidikin juga begitu. Datang ke Demokrat, minta di endorse. Menjadi capres dari Gerindra. Ini sekarang digeser menjadi capres dari P3. Ayah wahai ini Bang Sandi. Sandiaga Uno hadir dalam acara Jalan Sehat Harlah P3 ke-50 di Malino, Provinsi Sulawesi Selatan, Ahad 12 Februari 2023. Kegiatan tersebut dihadiri oleh ratusan simpatisan P3. Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan M. Mardiono terang-terangan mengajak Sandiaga Uno untuk bergabung dalam partai berlambang Ka'bah itu. Banyak aspirasi, mohon itu diganti katanya ya, logonya jangan Ka'bah lah. Kalau P3 logonya Ka'bah kan mestinya setiap langkah, gerak, sikap, pernyataan dari P3 ini haruslah betul-betul sangat islami. Karena Ka'bah itu menjadi tempat kita sholat yang mengarah ke Ka'bah sebagai sebuah simbol yang didatangi oleh menjadi semua orang di seluruh dunia datang ke sana untuk melaksanakan haji gitu. Nah, harusnya tapi kan kita lihat P3 jauh lah dari situ ya. Saya kira kriminalisasi terhadap para ulama juga nggak bicara, nggak ada di media-media ya, pembelaan terhadap Islam, pembelaan terhadap ulama ya. Jadi gantilah logonya ya. Mardiono berujar partainya bahkan siap mengusung Sandiaga sebagai capres 2024. Tuh kan, Pak Sandi diberikan izin dari Pak Prabowo bergabung bersama P3 untuk mendukung perjuangan P3. Jadi bahasa dari sini menyiratkan ya, Mardiono sudah dapat informasi atau mungkin komunikasi langsung dengan Prabowo gitu dan menyatakan bahwa disetujui Sandi masuk P3. Dia tanyakan lagi kepada peserta yang hadir, kader P3, setuju? Kata Mardiono di hadapan para kader P3 seperti dalam keterangannya. Mardiono membeberkan sejumlah prestasi Sandiaga Uno saat menjabat sebagai Menteri Pariwisata, Ekonomi dan Kreatif dan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Menurut Mardiono, Sandiaga telah berhasil memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia selama 2 tahun terakhir terimbas pandemi COVID. Itu saja, Pak. Ada lagi nggak? Coba cek. Pak Sandi itu aset nasional, termasuk panglima yang mampu memulihkan dunia. Oh, kan barusan udah. Kok cuma satu, Pak? Nggak banyak dong kalau satu. Mardiono bertanya kepada hadirin, apakah Sandiaga layak untuk dipilih menjadi baca pres atau bakal calon wakil presiden? Kita berikan penghargaan setinggi-tingginya. Kira-kira Pak Sandi pantas jadi presiden atau tidak? Kata Mardiono dengan nada bertanya. Pantas, jawab para peserta. Kalau tidak jadi presiden, jadi wakil presiden. Pantas atau tidak? Kata Mardiono lagi. Pantas, ucap para peserta Jalan Sehat itu. Ya, kalau disebut pantas menjadi presiden, kemudian dicapreskan oleh P3, ya logikanya tentu dia akan melawan Prabowo. Padahal di beberapa hari yang lalu kita angkat video tentang Anies, kok jadi Anies? Sandi mendongkel Prabowo 2019. Sekarang jelang 2024 melawan Prabowo. Luar biasa ini ya. Mardiono mengatakan P3 bakal terus mendorong tokoh nasional yang layak untuk menjadi presiden demi memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Sandiaga bakal sampaikan aspirasi P3 ke Prabowo Subianto. Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga Uno menyatakan bakal menyampaikan pesan dari Mardiono atas aspirasi politik dari kader dan konstituen. Tentunya saya hadir atas undangan dari PLT, saya akan sampaikan aspirasi ini
Keputusan ada di pimpinan partai politik. Dan Sandi mengajak semua pihak untuk menjalani pesta demokrasi dengan penuh rasa bahagia dan membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tapi harus adil, Pak. Ya, jangan money politik. Jangan main intrik yang aneh-aneh. Kalau begitu kan dari awal sendiri sudah tidak menginginkan adanya pemilu yang bahagia. Bagaimana mau bahagia kalau cara-caranya culas? Karena kontestasi demokrasi ini tinggal hitungan bulan. Tentunya kita sambut dengan penuh sukacita, kegembiraan seperti hari ini. Mendorong adanya pembangunan berkelanjutan. Yang mana mendorong pembangunan berkelanjutan? Ini para pejabat itu suka bicara ya hal-hal yang normatif gitu. Nggak jelas gitu apa maksudnya gitu. Kalau pembangunan berkelanjutan itu maka bicaranya konsep. Konsepnya apa yang ditawarkan oleh seorang Sandi? Ihwal pinangan Mardiono, Sandiaga menyerahkan itu kepada keputusan Prabowo. Saya sebagai kader, saya hormat dan tegak lurus terhadap pimpinan. Karena itulah fatsun politik. Fatsun politik yang kemarin bagaimana? Saya akan timbul tenggelam bersama rakyat. Rakyatnya tenggelam, dianya jadi Pak Timbul. Bahwa kita harus percaya pada keputusan pimpinan. Begitu ya. Seperti yang disampaikan Pak Prabowo saat harlah Partai Gerindra bahwa beliau diberikan amanah dan mandat untuk memimpin dan kita percaya apapun keputusan itu yang terbaik untuk bangsa dan negara. Nah, ini kalau barangkali ada sebagian yang bicara apa ini Fusilat News saya baru dengar nih. Jangan-jangan beritanya nggak benar nih. Nah, ini ada juga di Detik News, sama juga. Mardiono klaim Prabowo izinkan Sandiaga Uno gabung P3. Ini lebih tegas lagi, bahkan dijadikan judul ya. Barusan ya 1-2 jam yang lalu nih. Sebenarnya beritanya sama, jadi saya bacakan sekilas saja. PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono menyampaikan dukungannya kepada Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno untuk menjadi capres atau cawapres di pemilu 2024. Sama kan beritanya ya. Mardiono bahkan menyampaikan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah mengizinkan Sandiaga membantu P3. Sandi Uno, Sandiwara. Dilansir Detik ke Sulsel, pernyataan Mardiono diungkap saat harlah ke-50 di Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Minggu kemarin ya. Dia awalnya menyinggung bahwa Prabowo sudah memberikan lampu hijau kepada Sandiaga Uno untuk bergabung dengan P3. Ya, begitulah. Luar biasa intrik-intrik politik di Indonesia. Banyak yang nggak masuk akal, tapi ketika terlalu banyak yang masuk akal akhirnya ya jadinya dianggap lazim, yang tidak lazim dianggap lazim gitu. Ya sudah, kita coba diskusi dulu deh sama sahabat AJ Channel semua ya yang sudah bergabung di kolom live. Seperti biasa nih Pak Teguh nih, Kalimantan hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Teguh. Assalamualaikum. Cimahi hadir, Pak Jajang. Sairah menyimak Bang Epul, Sambo divonis hukuman mati. Benar nggak itu? Benar ya. Sekitar setengah jaman yang lalu atau sekarang sih udah 50 menitan yang lalu lah. Nah, tapi tadi yang saya bilang jangan senang dulu, walaupun ya berharap kita bahwa di level yang lebih tinggi kemungkinan sih dugaan saya ya seperti halnya kalau yang terjadi pada orang-orang besar yang punya uang, punya kuasa, punya informasi dan segala macam ya dia akan naik banding ke kan itu masih di pengadilan negeri ya, nanti di pengadilan tinggi, nanti kalau ini masih ke MA, nanti masuk ke kasasi ya, MA, nanti kalau masih juga itu nanti minta perlindungan lah kepada presiden, apa gerasi ya kalau nggak salah istilahnya. Muhlis, Sandi dah masuk kolam, mau nyapres berat dah, rakyat wes emoh. Itulah ya yang kita herankan dari P3, kok nggak bisa membaca aspirasi rakyat ya. Apalah tersandera gitu. Mungkin saja ya. Mantap kali Bang, lawan Anies semakin bermunculan. Sandi, Prabowo, Erik, Puan. Tapi sepertinya lawan yang paling didukung oligarki adalah Puan. Oh enggak. Kalau oligarki justru Puan itu sudah cukup oleh PDIP ya. Oligarki akan kuat kepada pihak-pihak yang lemah secara dukungan politik. Biasanya begitu ya. Akan diperkuatlah oleh oligarki. Wes angel kalau udah gabung sama rezim Jokowi seperti Sandiaga Uno sama Prabowo. Wes angel kata Pak Idris. Sandiwara apalagi? Sini saya bahas Sandiaga Uno bukan bahas Sandiwara.
Hari Ismoyo, kalau ada kesempatan Sandiaga Uno tahun 2034 untuk nyapres ya, bolehlah itu dipertimbangkan tuh saran Pak Hari. Cukup 2019 ya, kita jangan seperti keledai katanya terperosok di lubang yang sama. Sandi Uno nyapres, lihat saja nanti dukungannya. Oke, Sandiaga Uno sama Anies sama-sama kadrun kelas 3. Wes, ada yang ngungkit-ngungkit kadrun biasanya buzzer nih. Oke, silakan merasuk nih. Gak mungkin menang lawan Mbak Puan. Eko Thohir nih kadernya PDIP atau relawan Puan nih? Gak apa-apa, silakan. Pak Ono makin parah nih, cari muka terus. Johannes, Ramadan, mau kemanapun sama aja kalau udah gila jabatan ya begitu. Kalanya ya Black Velvet, terserah Sani mau kemana, mau sekolah, mau sekandang, mau ke got, mau ke comberan, sudah ada gak respect. Ya. Bagus, Bung SJ, logo P3 diganti, apa yang tepat? Ya terserah lah. Yang pasti jangan Ka'bah gitu kan, kayaknya berat itu kalau Ka'bah ya. Apalagi lihat sepak terjang P3 yang tidak mencerminkan keka'bahannya kan begitu ya. Nah, terserah. Oke, ini sama dari Black Velvet. Akal kadrun, manuver para lawan politik terus gencar bergerilya, bersaing mencari panggung, saling sikut kiri kanan. Itulah politik kita hari ini. Ya memang dari kemarin-kemarin kayaknya udah begini juga ya. Makanya ketika ada yang kemudian menjadi antipati, politik sih begitu. Ya, orang-orang baik tuh yang ngomong begitu ya. Nggak mau nanti jadi iblis gitu kalau masuk politik. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Ya politik dikuasai oleh orang-orang yang tidak baik. Kan begitu logikanya. Makanya memang orang-orang baik harus masuk politik. Emang P3 berapa PT berapa persen, berapa kursi emang bisa mencalonkan Sandi? Ya nggak bisa, makanya gabung ke KIB ya. Gabung ke KIB, gabung dengan PAN dan Golkar jadi bisa gitu. Nah mungkin Sandi akan didorong ke KIB gitu. Pejuang Anies, Kang Evo, siapa yang sudah baca pres Pak Anies Kang? Belum ada, belum fix. Jadi baca wapresnya Anies, prediksi saya sih nanti akan melihat calon lawannya dulu. Kan ini harus pakai taktik gitu ya. Tergantung lawan, nanti lawannya siapa, muncullah wakil yang tepatnya siapa. Ya santernya kan ya yang sudah beredar aja, yang paling elektabilitasnya paling kuat ya AHY ya. Tapi kalau betul-betul ingin menguasai Jawa Timur, mungkin pertimbangan Khofifah bisa jadi gitu ya. Ya mungkin di antara dua itulah ya. Hijrah Sandiaga Uno ke P3 baru awal manuver politik. Ke depan bisa hijrah lagi ke kanan atau ke kiri. Kalau hijrah itu biasanya ke tempat yang lebih baik ya. Kalau mungkin ini mutasi atau apa istilahnya ya pindah saja, ditransfer gitu. Hanya yang Sandiaga Uno yang ditransfer dari Gerindra ke P3, tapi yang mendanainya nanti Sandiaga Uno, begitu Karil ya. P3 gurem 2024, bisa jadi. Chip tadi, boleh juga. Duit udah banyak, jabatan udah punya, insya Allah nggak bakalan korupsi. Bukan siapa ya? Ke Sandiaga Uno barangkali ya. P3 PAN Gerindra Jungsep. Oke, hutang aja ngaku-ngaku pada sholat istiqoroh segala, padahal bukan duit Sandi, WKWK. Oh, itu ngebahas yang utang itu, yang dianggap Anies utang ke Sandi, padahal bukan uang Sandi gitu ya. Iya. Saya bingung lihat Sandi dulu dan sekarang, ya orang kan berubah ya. Cuma ada yang berubah ke arah yang lebih baik, ada yang ke arah yang makin ngaco gitu. Penuh dengan kata Sandi nggak jelas. Iya ya, kalau kata Sandi ya karena namanya Sandi barangkali. Saya punya saudara juga Sandi, tapi dia orangnya bagus, nggak kayak ini. Emang P3 bisa mengusung capres Sandi? Ya nggak bisa. Oke. Emang oke, itu media perubahan. Siapapun yang sedang mencari panggung, saya kira akan kita dukung jika punya gagasan yang membawa perubahan ke arah yang lebih baik menuju Indonesia berkeadilan, berkedaulatan rakyat. Iya, saya kira setuju ya. Paling nanti dilihat saja track recordnya bagaimana. Ada track record pengkhianat nggak? Track record pembohong kan begitu ya. Emang P3 nyampe 20% nggak nyampe. Sementara semenjak gabung rejim ini Sandiaga Uno jadi ngaco.
Sangat setuju jika Prabowo dan Sandiaga Uno diusung menjadi capres. Saya doakan semoga keduanya tetap menjadi capres selamanya dan Anies Baswedan yang jadi presiden. Amin, saya aminkan ya. Lombok Indonesianis. Assalamualaikum Kang Isyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren juga nih Indonesianis ya. Emang P3 nyampe ya gini sebenarnya sama tadi pertanyaannya udah saya jawab. Ciputat Tangsel hadir gaspol dukung Anies. Oke, mantap. Antoras. Bambang Sandiaga Uno sudah tidak di hati lagi, males. Mulyadi Jakarta hadir komandan, siap, keren. Sultan Al Mubarok Kalsel hadir Kang Ipul, semoga sehat selalu, amin. Tetap semangat dukung dan pilih Anies. Oke. Emang oke, Pak Sandi mau masuk partai manapun tetap tidak akan menang. Sudah ada track recordnya ya. Saya dukung Puan dan Harun Masiku. Oleh keren. Ijazah palsu nama akunnya. Jadi isinya palsu ya. Psikologi rakyat itu tetap pilih Anies. Oh iya, amin Pak Adam. Sangat setuju jika Prabowo dan Sandi menjadi capres. Oh sama ini tadi ya. Oh banyak yang ini spam sekali aja. Ya, jangan diulang-ulang. P3 grassroots dukung Anies. Oh betul-betul. Logo P3 diganti gambar kuburan. Waduh. Ganti lambang centong nasi. Waduh. Ini. Dan Sandi tetap di Gerindra. Sangat setuju. Oke, pecah belah umat Islam sedang dijalankan, hati-hati. Ya. P3 nggak pantas, logo Ka'bah harus diganti jadi karung beras sembako bansos. Semua ini adalah cermin dari kepanikan dan ketidaksiapan menghadapi persaingan politik di 2024. Bisa jadi ya. Keren juga nih Abu Wildan. Wahyu, alhamdulillah Sambo hukuman mati. Adam Gondrong P3 pasti Anies presiden. Mujajatun, makanya kalau semua ngiler nyapres sahkan dong PT 0%-nya. Keren ya. Mudah-mudahan kalau tidak terrealisasi hari ini, nantilah setelah Pak Anies memimpin presiden pemilu berikutnya PT 0%. Semua orang berhak memilih dan semua orang berhak dipilih. Itu prinsipnya ya. Hovifah jadi rebutan Prabowo sama Anies. Bisa jadi. Kebumen hadir Bang. Terima kasih ya. Insyaallah Anies presiden, dukung orang-orang cerdas dan berprestasi. Saya kader P3 siap dukung Pak Anies. Tuh ada Pak Rahman. Muncul juga nih kader P3. Ayo kader P3 masuk lagi. Kasih komentar Anda kalau dukung Pak Sandi juga nggak apa-apa. Lambang P3 perlu diganti dengan toa. Kenapa? Arar. Ajik, Gerindra Prabowo belepotan karena masyarakat sudah tahu sepak terjang jahatnya. Puan menjadi rebutan Sandi sama Erlangga. Oh, menarik ya, bisa jadi ya kalau mau PDI-nya, karena PDI memang kalau diserahkan ke Ganjar, terah Soekarno habis. Repot lagi membangun PDIP dengan terah Soekarno ya. Dan PDIP punya terah Soekarno. Jangan sampai lepas dari yang lain. Suharyo sangat setuju jika Prabowo jadi capres. Oh ini sama kok diulang-ulang ya. GPK P3 pilih Anies. Ya betul. Gerakan Pemuda Ka'bah ya. PKS juga pernah tertipu ucapan Sandi mengenai jabatan Wakil Gubernur DKI pengganti dirinya. Betul Pak Tamrin. Mungkin juga bukan kehendak, sulit juga kalau menjadi kehendak Sandiaga Uno ya. Yang pasti ini Gerindranya saja yang juga berkhianat lagi ya. PKS dilepehin. Kalau jujur Pak Anies menang katanya ya. Amin. Ketololan P3 adalah tidak pilih Anies. Belum, mungkin akhirnya akan Anies pada akhirnya. MH soalnya Gerindra butuh koalisi. Sebenarnya cukup dengan PKB ya, tapi memang sebanyak mungkin lebih baik. Haji Sabat, wahai para kader PAN, mari hijrah ke Partai Umat, menangkan Anies dan Partai Umat. Allahu Akbar. Betul, setuju ya. Suratman, Medan hadir, tetap dukung Anies. Move on, politik Indonesia banyak drama kayak sinetron. Bahkan sinetron aja bisa kalah ya sama drama politik. Ternyata Sandiaga Uno maksudnya kali ya. Politikus kelas rendah, kelas. Anies Baswedan. Wis, ada yang ini nih. Anies Baswedan, manusia laknat, Partai Nasdem nyungsep tuh. Saya bacain, nggak hanya yang pro aja saya. Oke, ada lagi? Udah ya. Oke, lumayan nih. Berapa ya? Udah hampir 30 menit kita bersama-sama. Inilah suatu bukti bahwa sandiwara dari Sandiaga Uno patut menjadi pelajaran kita semua untuk mencermati siapa pemimpin yang layak kita pilih, bukan yang pelin-pelan tapi yang istiqomah,
bukan yang sering mengungkit-ungkit kesalahan yang dia timpakan pada orang lain, akhirnya berbalik pada dirinya sendiri, salahnya sendiri yang ngungkit-ungkit. Karena ketahuan faktanya clear, aman, Pak Anies tidak berhutang gitu ya. Ya sudah, saya kira ke depan akan semakin banyak fitnah-fitnah kepada Anies Baswedan dan saya akan yang menjadi bagian terdepan untuk mengcounternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan. Salam kedaulatan rakyat. Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.